Saya perkenalkan yaitu Master kita, Master Andy. Hai Master, apa kabar? Hai, selamat sore sahabat-sahabat trader. Terima kasih, Mrs. Kenji. Terima kasih. Oke, jadi untuk sesi webinar kali ini yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Master Andy dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan sapa-sapa teman dahulu ya. Oke, hai Kak Devi. Hai Nur Khalifa. Hai Pak Andika. Halo Anik Safitri. Hai Stefani. Halo Supriyadi. Halo Pak Adi Nugroho. Oke. Oke, sekarang kita akan memulai webinar kita sore hari ini. Dengan ini saya persilakan Master kita Andy untuk memulai webinar kita. Silakan Mr. Andy. Oke, terima kasih sebelumnya Mrs. Kenji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, sebelum kita mulai materi, saya juga mau sapa-sapa teman-teman yang ataupun sahabat-sahabat trader yang sempat ikut webinar sore hari ini ya. Jadi ada beberapa teman yang saya lihat juga namanya cukup familiar ya. Ada Pak Adi Nugroho ya. Salam profit Pak. Terus ada Pak Supriyadi. Salam dari Samarinda Pak. Ya. Terus ada Bang Ibra. Salam Ewako Makassar. Terus teman-teman yang lain ya, mungkin saya tidak bisa sapa satu-satu. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk ikuti webinar saya di sore hari ini. Nah, untuk sore hari ini kita sama-sama sharing atau berbagi tentang dunia forex ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa eh, kita sebagai mungkin yang baru masih awam dengan apa istilah forex. Beda halnya dengan teman-teman yang sudah expert di bisnis ini, tentu menjadi hal ataupun menjadi sebuah mungkin sudah habit ya. Kalau menurut saya katakan beda halnya kalau orang baru mungkin apa sih itu forex, apa sih itu yang diperdagangkan di bisnis ini. Nah, kesempatan ini sore ini kita coba sharing dan berbagi terkait masalah apa forex. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan apa sih itu forex kan gitu. Nah, simpelnya begini sahabat-sahabat trader bahwa forex adalah bisnis ataupun uh, nilai pertukaran mata uang asing ya, itu salah satunya. Tentu teman-teman untuk lebih banyak mendapatkan referensi bisa lihat langsung ya. Nah, yang ingin saya bagi pada sore hari ini adalah eh, bagaimana kita masuk di bisnis ini dengan sistem trading ataupun yang saya pakai ya, metode yang saya pakai di bisnis ini. Nah, mungkin teman-teman yang sudah biasa mendengar kata Fibonacci Fibonacci TC23 mungkin sudah tidak asing. Nah, beda halnya mungkin yang baru ikut pasti apa sih yang terkandung di dalamnya itu trading sistemnya seperti apa. Nah, sebelum saya kupas lebih lanjut,
saya ingin berbagi pemahaman ataupun satu mindset bersama. Nah, kita coba lihat ya. Nah, nah, teman-teman, sahabat-sahabat trader, sebelum kita masuk ke metode atau sistem trading, ada yang perlu kita harus perbaiki dulu sini atau pemahaman kita melihat ini bisnis. Nah, seperti teman-teman lihat di layar bahwa ada tiga konsep atau 3M saya istilahkan selalu. Nah, yang pertama di sini adalah mindset. Kita ketahui bersama bahwa ketika di awal mengenal ini bisnis dan mindsetnya kita salah, maka yakin uh, seterusnya ataupun kedepannya itu mungkin juga akan salah. Itu menurut saya ya teman-teman. Makanya perlu kita dulu sepemahaman, sefrekuensi bagaimana membangun mindset. Tentu yang saya pahami di sini mindset di sini adalah pola pikir. Bagaimana kita membangun mindset bisnis ini. Nah, kita paham bersama bahwa bisnis ini cukup saya katakan cukup beresiko ya, cukup beresiko bagi yang tidak punya basic. Nah, langkah awal mindset yang saya maksud di sini adalah perlakukan bisnis ini sama dengan bisnis konven. Nah, itu ya. Jadi saya garis bawahi bahwa perlakukan bisnis ini sama dengan bisnis konven. Kenapa? Karena kalau kita masuk di bisnis ini, terus mindsetnya gambling atau mindsetnya kalau bahasa kasarnya mungkin judi ya, ya itu ya saya yakin tidak akan bertahan lama di bisnis ini. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sama-sama kita luruskan mindset kita melihat ini bisnis. Nah, sederhananya gini, sahabat-sahabat trader. Saya ketika masuk market, maka saya selalu membuat ataupun membuat pola ataupun mencari profit itu tidak jauh-jauh amat dengan ataupun sama dengan bisnis konven. Nah, misalnya kita buka usaha warung makan, contoh ini ya, kita buka usaha warung makan, maka konsep ataupun di pikiran kita adalah bagaimana kita bisa profit kan gitu. Nah, idealnya kalau kita buka usaha warung makan, kira-kira kita mau untung berapa? Nah, kalau berdasarkan riset ataupun pengalaman dari yang saya dapat informasi bahwa untung di warung makan itu 5 sampai 30% itu sudah luar biasa sahabat-sahabat trader. Nah, coba dengan informasi seperti itu, kenapa kita tidak coba geser mindset kita masuk di bisnis trading forex, emas, kita cari profit 5% saja. Itu sudah luar biasa sahabat-sahabat trader. Atau bisa saja mungkin di atasnya itu 15% kah atau 30% ya, tergantung dari mentalnya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri pribadi mencari keuntung 5% itu sudah luar biasa. Itu ya. Nah, eh, mungkin itu yang pertama yang saya ingin sampaikan masalah mindset. Nah, setelah kita beranjak ke mindset kita sudah benar melihat ini bisnis, maka yang perlu kita benahi yang kedua adalah money management. Ini yang sangat penting sahabat-sahabat trader. Karena walaupun mindsetnya kita sudah benar melihat ini bisnis, tapi mana manajemennya kita kurang bagus atau kurang terarah ataupun tidak terpola, maka yakin saja teman-teman juga akan kewalahan menghadapi market yang fluktuatif. Makanya
Saya selalu menyarankan ke teman-teman ataupun sahabat-sahabat trader, tolong jaga money management. Karena ini adalah satu langkah yang bisa kita fight atau bisa kita ibaratnya berlayar di samudera yang luas. Nah, seperti itu ya. Nah, money management. Nah, tentu pertanyaannya kira-kira kalau kita pakai money management ya, seperti apa, Pak? Kan biasa juga ada bertanya, itu money manajemennya seperti apa, Coach? Nah, kalau saya sendiri dengan yang saya pahami dan yang saya sudah jalani selama menjadi trader, saya selalu menggunakan modal itu hanya dari modal itu hanya 3% sampai 5%. Ya bisa saja mungkin teman-teman yang sudah expert bisa saja kurang dari itu ataupun lebih. Nah, kalau saya pribadi sesuai dengan saya punya pengalaman jam terbang, saya selalu menggunakan money management itu dari modal itu 3 sampai 5%. Nah, setelah beranjak di pemahaman yang kedua masalah money management, maka kita lanjut ke metode. Ya, sekali lagi saya bilang sahabat-sahabat trader bahwa kalaupun mindset kita sudah benar, money management kita sudah benar, tapi kita tidak punya senjata ataupun apa namanya teknik yang mungkin teknik ini yang belum kita ketahui ataupun backtestnya belum terlalu dipahami, maka juga akan sangat berisiko sahabat-sahabat trader. Maka perlunya kita di sini memahami sebuah metode yang dimana metode ini bisa menambah kita punya equity ataupun balance. Nah, sore hari ini saya ingin coba berbagi metode yang saya pakai ya. Jadi teman-teman yang hadir sore hari ini ya berkesempatan mungkin mau bertanya tentang teknik yang saya gunakan boleh ya. Jadi kesempatan teman-teman yang hadir di webinar untuk mencari tahu. Karena jujur selalu saya bawa live trade, teman-teman yang di luar yang tidak sempat hadir itu mereka selalu bertanya, Pak, bagaimana coach, bagaimana itu sebenarnya metode Fibo TC23. Nah, sore hari ini mudah-mudahan waktunya sempat kita kupas seperti apa metodenya ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah memahami tiga konsep ataupun tiga M ini, maka yang perlu kita eh, apa namanya? Kita lanjut ke tunggu ya, sahabat trader. Oke ya. Nah, eh mungkin tunggu dulu ya, sahabat-sahabat. Oke ya. Nah, eh teman-teman sudah lihat ya di chart. Oh ini. Oke. Nah, tentu teman-teman bertanya eh, di teknik TC23 itu apa-apa saja yang menjadi poin atau rules-nya ketika masuk market. Nah, eh,
Ini saya mau sharing dulu, Lempar. Apakah sebelum saya kupas ini, apakah kita adakan sharing tanya jawab atau gimana ini? Mungkin saya tanya dulu, Mrs. Kenji, gimana? Apa saya eh, langsung bahas atau mungkin ada sharing tanya jawab dulu? Oke, baik. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan eh, di obrolan ya. Kita akan mulai sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke materi. Silakan Oke, teman-teman yang ingin bertanya, silakan di obrolan ya. oke, kalau tidak ada, kita lanjut barangkali ya, Mrs. Kenji. Baik-baik, kita lanjut dulu materi sebentar. Sudah materi baru kita lanjut Oke, sesi tanya jawab. oke, oke, saya lanjut ya. Nah, sesuai dengan tema kita sore hari ini, saya akan coba kupas sedikit demi sedikit trading system yang saya buat dengan nama TC23, Fibo TC23. Nah, teman-teman, ada dua hal yang menjadi dasar di teknik ini. Yang pertama satu pola candle, terus yang kedua Fibonacci. Pertanyaannya mungkin teman-teman, kenapa sih saya pakai Fibonacci? Jujur, eh, saya sebenarnya juga penasaran Fibonacci itu apa sih yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah saya belajar lebih apa namanya lebih detail, ternyata eh, Fibonacci itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kenapa? Bahkan saya katakan yang menciptakan Fibonacci, angka Fibonacci ini sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Karena eh, deretan ataupun angka-angka itu yang muncul kalau kita paham dan tahu cara menarik menggunakan Fibonacci itu sangat luar biasa. Nah, jujur saya katakan dengan menggunakan tools Fibonacci itu banyak membantu saya bisa expert di bisnis ini, gitu ya. Jadi saya hanya memberi memberi penekanan bahwa dalam teknik ini ada dua konsep. Yang pertama pola candle, terus yang kedua Fibonacci. Nah, kalau kita mau lebih detail eh, seperti apa teknik TC23, yang pertama teman-teman lihat di layar bahwa salah satu acuan saya ketika membuka market, maka saya selalu melihat candle ataupun chart harian atau biasa istilahnya teman-teman trader daily, day satu ya. Ini ya seperti yang teman-teman lihat daily. Nah, eh, saya ingin berbagi bagaimana menggunakan metode ini eh, supaya juga teman-teman paham. Nah, yang pertama saya sebutkan tadi bahwa satu membuka chart daily itu ya yang poin pertama. Nah, poin yang kedua, saya selalu melihat candlestick
ataupun ya mungkin yang sudah paham candlestick mungkin paham ya. Nah, kalau yang baru candlestick ini ya sahabat-sahabat trader. Contoh ini satu candle, ini adalah satu candlestick. Nah, di satu candlestick ini ada 4 item. Ada opennya, terus ada close-nya, ada high-nya, ada low-nya. Nah, jadi kita harus sama-sama pemahaman dulu bahwa dalam satu candlestick itu ada 4 item. Itu ada open, ada close-nya, ada high-nya, ada low-nya. Gitu. Nah, poin yang kedua adalah saya selalu bahasakan bahwa kita melihat ataupun melirik candlestick itu 1 sampai 3 ke belakang hari. Artinya apa? Kita sama-sama hitung. Kita mulai ya yang hari kemarin. Ya, saya selalu bilang bahwa satu metode TC23 adalah selalu melihat 1 sampai 3 candle ke belakang. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Nah, dari 3 candlestick atau 3 hari ke belakang, kita membuat kesimpulan. Kita membuat kesimpulan dengan apa yang kita lihat, apa yang bisa kita simpulkan. Kan seperti itu ya. Nah, kalau melihat chart yang sekarang, 1, 2, 3 ke belakang, 3 hari ke belakang, maka kita masih bisa menyimpulkan bahwa masih candlestick ini masih di dominan buyer, saya katakan. Nah, acuannya di situ teman-teman. Jadi saya selalu melihat 1 sampai 3 candle ke belakang. Daily ya. Jangan sampai teman-teman lihat yang di M1 itu agak false. Makanya saya ambil patokan itu di daily. Jadi saya selalu melihat 3 candle ke belakang. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, poin yang ketiga setelah yang saya sebutkan tadi daily, terus yang kedua 3 hari ke belakang. Nah, poin yang ketiga adalah apa? Ayo kira-kira mungkin ada yang sudah pernah ikut di live trade saya. Poin yang ketiga, sahabat-sahabat trader, yang saya selalu lihat di sini adalah volume transaksi. Ya, volume transaksi. Karena candlestick ini secara tidak langsung dia memberi gambaran kepada kita ya seberapa besar apa buyer dan seberapa besar seller ataupun jual ya kan kalau bahasa dasarnya kan simpelnya kan bahasa dagangnya itu jual beli ya seberapa besar persentase yang membeli dan seberapa besar persentase yang menjual seperti itu. Nah, eh, pertanyaannya apakah hanya di situ dia punya trading sistemnya ya masih ada sahabat-sahabat trader. Tapi simpelnya seperti itu, ya. Simpelnya seperti itu. Jadi selalu saya melihat 1 sampai 3 candlestick ke belakang, ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang saya lempar lagi ke Mrs. Kenji. Mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, untuk saat ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan memberi jawaban pertanyaannya di obrolan ya. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin sharing-sharing tentang trading forex ini?
Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oke, baik. Pak Adi masih menyimak ya. Oke. Kalau gitu bisa kita lanjut lagi Pak, Oke, Master Andy. Oke. terima kasih. Nah, setelah beberapa materi yang saya paparkan tadi, eh, mungkin ada teman-teman tanya kira-kira ini market mau kemana? Ya, jadi mungkin sore hari ini kita lebih ke basicnya dulu. Ya. Masalah harga mau kemana ya serahkan ya. Nanti ada sesinya kita bahas ya. Jadi sore hari ini kita hanya fokus dulu ke basicnya ya, basic pengenalan dulu. Nanti di lain waktu kita sharing lebih detail lebih detail seperti itu ya. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat trader, eh, saya tidak akan banyak berbicara panjang lebar karena saya lihat teman-teman yang hadir di sini ada beberapa saya lihat master ya. Ini ada pertanyaan dari kedepannya gold naik atau turun. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, sore hari ini kita tidak terlalu bahas dulu market mau mengarah kemana. Sesuai dengan tema kita, saya hanya lebih ke pengenalan dulu tentang dasar forex dan pengenalan teknik TC23 itu seperti apa. Ya, jadi kita lebih ke yang basicnya dulu. Nah, nanti ada sesi waktu kita bicara lebih detail mungkin tentang arah market atau seperti apa ya. Oke ya, karena oh ya, Mrs. Kenji mungkin waktunya sudah ini barangkali ya, sudah habis ya. Kalau nggak salah tadi sempat disampaikan bahwa maksimal 1 jam ya. Halo, Mrs. Kenji. Oke, oke baik Pak. Mungkin kita masih ada waktu ya. Kalau gitu kita buka buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di obrolan ya. Halo. Ya mungkin teman-teman masih berpikir ya, Pak, apakah saya boleh bertanya? Oh, boleh, silakan. Pertanyaan saya itu bagaimana metode yang digunakan saat ini? Berapakah persentase dari TC23 ini, Pak? Maksudnya gimana? Persentase gimana? Bagaimana ya persentasenya? Persentase win rate-nya ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk persentase win rate-nya sendiri itu saya katakan dia akurasinya itu kurang lebih 60 sampai 70% akurasinya ya. Saya tidak berani katakan bahwa ini akurasinya 99% enggak ya. Ya namanya teknik tidak ada yang sempurna 100% ya. Sekali lagi saya katakan bahwa ilmu trading itu bukan ilmu pasti. Itu yang harus kita sama-sama pahami ya. Itu. Jadi kalau untuk win rate-nya itu saya katakan di dia di 60 sampai 70% seperti itu.
Oke, ada lagi yang Oke, mau ditanyakan? baik. Terima kasih, Pak. Mungkin dari teman kita ada yang ingin bertanya, Pak. Menurut Bapak, lebih baik profit level mana? Trading berdasarkan analisa teknikal atau berdasarkan news? Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik. Menurut Bapak, lebih lebih profit level mana? Trading berdasarkan analisa teknikal atau berdasarkan news? Kalau saya pribadi, ya, eh, walaupun saya murni dari teknikal, tapi khusus untuk di gold itu banyak terbantu dengan adanya news, ya. Jadi kalau ditanya pilih teknikal atau fundamental, saya katakan kalau saya pribadi ditanya saat ini tuh sama-sama saling menguatkan, ya. Tahu fundamental tapi kurang paham teknikal itu juga agak menurut saya agak berisiko. Tapi akan lebih bagus kalau paham teknikal dan lebih paham juga melihat fundamental. Jadi mungkin seperti itu, Mrs. Kenji. Oke, baik, Pak. Itu tadi jawaban dari Master Andy. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan ketik di obrolannya. Ayo kita sharing-sharing teman-teman ya. Jujur, selama saya di Max, baru pertama webinar langsung ya. Saya itu lebih banyak ke live trade. Nah ini kan salah satu kenapa ada muncul webinar. Karena banyak juga teman-teman di luar Jawa yang minta saya adakan webinar. Nah sebenarnya saya berharapnya tadi itu pesertanya lebih dari 100. Karena banyak sekali teman-teman yang di luar Jawa minta adakan sesi webinar. Nah, Halo, kesempatannya. Ya, halo. selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Christian, saya dari Toraja. Saya baru mulai tertarik dengan trading forex ini, Pak. Ya, Di sini saya mau bertanya tentang karakteristik support and resistance yang bisa dijadikan acuan untuk entry, Pak. Itu karakteristiknya seperti apa? hmm, Karena kalau misalnya saya analisis teknikal, karena saya juga baru belajar, garis-garis support and resistance itu selalu ya, ditembus, selalu ditembus, Pak. ya. Jadi dalam artian kurang kuat. Jadi karakteristiknya itu seperti apa biar bisa jadi acuan untuk entry. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Christian. Wah, dari Toraja Pak ya. Ya, salam hormat Pak. Nah, eh, terkait masalah karakteristik yang dikatakan super resisten kuat itu yang seperti apa? Ya, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Nah, kalau menurut pemahaman saya, yang dikatakan super resisten kuat itu adalah ketika dia menemu eh, dua titik temu. Itu yang dikatakan super resisten kuat itu ya. Nah, kalau pertanyaannya kita lihat ambil contoh ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sesuai dengan saya punya teknikal TC23 bahwa saya selalu melihat 2, 3 candle ke belakang ya. Jadi ya seperti yang kita lihat di chart sekarang itu saya pakai chart A1, maka sesuai dengan pertanyaan Pak Christian yang dikatakan super kuat itu atau resisten yang kuat itu seperti apa? Saya coba petakan
Ya. Nah, menurut pemahaman saya Pak Christian, seperti yang kita lihat bersama di chart Pixau ya, lumayan valid support ketika dia break ataupun dikatakan tidak valid ini support ketika dia mampu jebol ini Pak di area 1909 atau di 1907. Kenapa? Karena ada dua yang saya anggap di sini sebagai benteng. Satu di area sini, satu di area ini. Seperti itu. Itu yang saya katakan lumayan valid. Ketika dikatakan support kuat, maka dia tidak mampu jebol di area ini, di area 1909 ataupun 1907. Itu yang menurut saya dikatakan support kuat. Kalau dia mampu jebol, berarti bukan support kuat. Seperti itu. Masih kurang dipahami Pak, apa yang saya sampaikan? Paham, paham, Pak. Ya, simpelnya seperti itu. Iya, ya baik. Terus untuk acuan kita entry itu seperti apa? Harus tunggu konfirmasi breakout, Pak, atau uh, bagaimana? Atau kita tunggu pembalikan harga atau seperti apa, Pak? Nah, kalau acuannya kita entry, kembali lagi. Tekniknya Pak Christian apa? Apakah teknik breakout atau tidak? Nah, kan gitu kan? Nah, kalau saya selalu saya katakan tadi bahwa teknik Fibo TC23 adalah selalu melihat 2-3 candle ke belakang. Nah, kalau kita mengacu 3 candle ke belakang ini, itu jujur saya katakan Pak, dia tidak valid untuk teknik saya. Ya, jadi 1, 2, 3 ini tidak valid karena ada aturan yang belum terpenuhi sesuai rule saya. Maka kondisi market saat ini saya belum melakukan entry. Ya, itu untuk TC23. Jadi untuk lebih detailnya ada candle to candle kalau saya katakan. Jadi ada yang melirik 1 sampai 3 candle ke belakang dan ada yang hanya melirik 1 candle. Ya, jadi kalau untuk sekarang saya ditanya apakah saya ambil posisi apa, saya masih menunggu konfirmasi. Konfirmasinya di mana? Salah satu yang saya katakan daerah sini, Pak. Kalau dia tidak break, maka saya ambil buy. Jadi mungkin saya akan masih menunggu dia di area support untuk ngambil posisi buy. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Paham, Pak, paham. Ya. Jadi kalau masalah kapan kita entry itu sesuai dengan kita punya teknik. Karena kalau berbicara teknik itu banyak teknik, Pak. Ada orang hanya melihat mungkin shadow, dia sudah ngambil posisi. Ada juga hanya melihat body candle, dia ngambil posisi. Dan ada juga hanya melihat apakah dia break atau tidak. Jadi banyak cara, Pak. Tergantung teknik yang kita pakai. Nah kalau misalnya Pak Christian lebih dapat passionnya ke lebih support resisten, maka masukkan saja Pak dikatakan support resisten kuat itu jika dia ada titik temu dua, ya dua apa namanya yang seperti dua shadow ataupun 2 ekor, ya itu seperti itu Pak. Oke. Oke, baik Pak, saya potong pembicaranya. Mungkin Pak Christian boleh nyalakan videonya supaya kita saling mengenal nih Pak. Kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang nih. Baik, baik. Ya, ya. Saya Asik lagi di nih. jalan nih sebenarnya, lagi di motor. Oh, gitu ya Pak. Ya, ya. Saya cuma apa namanya? Dikasih link sama teman dari Didimex juga di Toraja. Makanya saya join di Ya. sini. Oh, Saya begitu ya Pak. penasaran dengan tekniknya Bapak tadi, cuma saya terlambat masuk jadi kurang ini sudah tidak dapat lagi Pak tentang teknik berapa tadi 21. TC Ya. 23. Oh ya ya itu. Itu apa ada link yang bisa untuk ditempati melihat-lihat atau mempelajari tentang teknik ini? Untuk lebih detailnya Pak, bisa nanti kita sharing atau bisa langsung yang mereferensikan Pak, yang untuk cari
untuk lebih privatnya Pak bisa ya. Oh Ya. ya, ya. Jadi bisa untuk nanti kalau mau tahu lebih detail teknik TC23 boleh Pak, boleh. Kita sangat welcome apalagi kalau sudah bergabung di Dimex Pak. Gratis Pak. Iya, iya, iya. 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 Oke. Jadi Oke, intinya kalau di apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi, Pak? Mungkin Pak Mr. Andy ada yang ingin disampaikan lagi? ya, Silakan. jadi simpelnya gini Pak. Saya katakan belajar teknik TC23 itu sangat simpel. Kenapa? Karena satu acuannya satu Pak. Hanya melihat 1 sampai 3 candle ke belakang. Jadi 1 sampai 3 candlestick ke belakang di harian. Jadi kalau misalnya Bapak buka chart, maka Bapak hanya buka chart di daily, maka yang dilihat itu adalah yang hari kemarin, kemarin dulunya, atau 3 hari ke belakangnya Pak. Ya, idealnya seperti itu. Baik, Simpelnya. Pak. Tadi saya sempat mendengar bahwa akurasi dari teknik ini 60 sampai 70% Pak ya. Ya, Nah, ini apa saya boleh tahu ini risk ratio-nya seperti apa, Pak? 1:2 kah atau berapa? kalau untuk risk rewardnya itu Pak, kadang dia pakai 1:2, kadang 1:1 Pak. Jadi tergantung pola market yang terbentuk hari itu. Saya katakan bahwa konsep teknik TC23 ini Pak terbentuk pertama satu pola candle, terus yang kedua Fibonacci. Jadi dia ini saling terkait di sini. Karena berdasarkan pola candle itu kita menarik Fibo Pak, menarik Fibonacci. Seperti itu. Oh, artinya dari 2 sampai 3 candle ke belakang itu kita tarik Fibonacci berdasarkan candle itu, Pak, atau bagaimana? Iya, jadi pertama yang kita lihat di sini Pak adalah kita melihat 1 sampai 3 candle ke belakang. Kalau terbentuk pola sesuai rule trading plan, sesuai trading system TC23, maka kita melakukan penarikan Fibo. Nah, kalau misalnya tidak terbentuk pola sesuai trading system TC23, maka kita tidak menarik Fibo Pak. Jadi gunanya kita menarik Fibo di sini sebenarnya hanya mau tahu di level-level mana kita entry. Seperti itu. Baik, baik. Jadi kalau saya selalu katakan bahwa kalau di TC23 itu pakai pending order Pak. Jadi ada istilahnya PO1, PO2, PO3. Sama juga dengan TP-nya, ada TP1, TP2, TP3. Jadi di settingan Fibonacci sesuai dengan TC23 itu sudah lengkap SL dan TP. Seperti itu Pak. Baik, baik. Jadi sangat komplit menurut saya. Apa enggak apa-apa kita sharing-sharing lagi, Pak? Boleh, silakan. Apa yang mau di-sharingkan Pak? Oke, saya ikut trader, jadi ikut-ikut di pasar forex itu sudah dari 2017, Pak. Sudah Oh, dari mencoba berbagai 2017 Pak. macam, Oke. sudah mencoba berbagai macam teknik. Uh-huh. Tapi ya Terus itu apa kendalanya Pak? kendalanya margin call terus. Jadi Margin call terus. Jadi oke, ada yang jadi kenapa terjadi margin call Pak? Tadi sebenarnya saya sudah bahas di awal Pak waktu mulai oh, iya. webinar bahwa sebelum mengenal bisnis ini ada 3 yang harus kita pahami dulu di sini Pak. Yang pertama satu mindset ya. Jadi mindsetnya dulu harus diperbaiki Pak. Karena kalau mindsetnya kurang terarah, maka yakin bahwanya pasti gambling di market. Kira-kira begitu Pak ya. Benar-benar sekali. Nah, terus yang kedua adalah money management Pak. Apapun tekniknya wajib menggunakan money management. Karena kita paham teknik, kita paham Pak mindsetnya kita benar, tapi money manajemennya kurang bagus, yakin juga Pak pasti akan setengah mati juga di market. Jadi harus diperbaiki adalah mindset, kemudian money management harus bagus, terus yang ketiga adalah metode. Bapak harus punya metode dan metode itu dikonsistenkan Pak, dijalankan. Jangan karena
kena hari ini stop loss atau besok kena lagi stop loss, besoknya berubah lagi ganti tekniknya. Itu yang rawan, Pak. Jadi pertama Bapak harus konsisten menggunakan teknik tradingnya. Kalau dirasa memang itu sudah cukup win rate-nya misalnya di atas 50% ataupun 60%, maka Bapak harus konsistenkan dulu. Karena kalaupun Bapak belajar teknik ke sana kemari, tapi Bapak tidak konsisten menjalankan tekniknya, ya yakin saja Pak pasti akan mencari teknik baru. Nah, saran saya Pak, Bapak boleh coba teknik saya. Kalau misalnya 1 bulan ataupun 2 minggu tidak memberikan hasil, ya Bapak boleh cari teknik lain. Tapi kalau saran saya Pak, coba pakai teknik TC23. Saya akan bimbing sampai betul-betul mahir Pak. Karena itu beban moral juga saya Pak. Kalau misalnya saya ajari orang teknik terus misalnya mereka belum dapat feel-nya ataupun belum dapat metodenya yang sesuai dengan trading system saya, itu akan jadi dosa menurut saya Pak. Karena saya tidak mengajarkan orang sampai betul-betul paham. Jadi seperti itu Pak. Baik, benar sekali, Pak. Iya. Saya memang kebanyakan gambling sih sebenarnya kalau di forex. Iya, iya. Overload. Tidak dapat sendiri jawabannya Pak ya. Iya, iya benar, Pak. Iya. Oke Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau menurut Bapak, itu Ya, modal modal ideal untuk trading di akun standar itu sekitaran berapa dolar, Pak? kalau kita berbicara idealnya Pak, tergantung sebenarnya Pak. Bapak mau cari profit berapa? Nah, kalau kebetulan Pak, kalau di Dimex kan itu akun mininya itu minimal buka 25 juta atau 2.500 Pak minimal. Nah, eh, ya, jadi minimal 25 juta Pak. Nah, untuk open posisinya Pak, karena untuk saat ini hanya menggunakan 0,10, maka idealnya buka posisi satu layar saja Pak. Karena sangat berisiko misalnya kita buka layar beberapa dengan modal 25 juta. Nah, konsep bisnis saya Pak, kalau Bapak mau coba metode yang saya gunakan, sebenarnya Pak idealnya kalau saya itu minimal 5.000 US dollar. Minimal sekali. Ya, minimal. Bahkan saya sih menyarankan ya, menyarankan ke klien saya kalau mau menggunakan metode saya ya minimal buka 10.000 US dollar atau 100 juta. Itu dengan 100 juta Bapak bisa membuka 3 layar 0,1 0,1 0,1. Insya Allah dengan Bapak menjalankan trading system disiplin, saya yakin Pak Bapak bisa eksis di market. Saya yakin itu. Yang penting ikuti trading system saya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, kalau bisa. Ya. Apa ini? Apa teknik ini cuma berlaku di gold atau bisa di semua pair, Pak? Sebenarnya pada prinsipnya semua bisa Pak. Cuman saya pribadi karena lebih senang main di gold, maka saya sering menggunakan itu di gold. Saya bisa juga menggunakan di GU atau GJ. Tapi karena memang saya orangnya suka main di gold, maka seringnya hanya buka di gold Pak. Jadi yang saya dengar tadi berarti Bapak tidak tiap hari open posisi, Pak ya? Enggak selalu Pak, enggak selalu. Tergantung momentum. Jadi makanya saya bilang teknik ini simpel Pak. Kenapa? Karena saya selalu melihat hari ini terbentuk candle apa. Ya, hari ini terbentuk candle apa. Kalau misalnya hari ini belum memberikan, hari kemarin membentuk candle apa. Kalau misalnya di hari kemarin itu belum memberikan informasi yang yang komplit, maka saya akan melihat lagi 3 hari ke belakangnya, 1 sampai 3 hari ke belakangnya. Jadi simple Pak. Jadi tidak harus kita selalu open posisi. Tapi kapan dapat momentumnya Pak? Ya saya katakan mungkin 1 minggu Bapak hanya trading 1 kali, tapi secara
akomodasi ataupun rewardnya itu bisa memenuhi Pak 1 minggu itu. Karena saya sering lakukan seperti itu. Oke Pak. Untuk sekarang oke Pak, soalnya masih banyak pertanyaan sih Pak. Cuma Iya Pak. Selama saya bisa jawab pasti saya jawab Pak. oke mungkin satu lagi Pak. Itu penentuan stop loss itu berdasarkan tapi berdasarkan apa Pak? Maksudnya ada yang saya pernah lihat di Iya, seorang trader juga katanya itu ATR dikali dua. iya. Oh yang untuk stop loss-nya Pak ya? Ya stop lossnya karena kalau misalnya pengalaman saya trading yang belum seberapa Iya. ini itu sebentar-sebentar kesentuh, habis itu balik harga lagi Pak. Jadi bikin iya. Memang itu yang sering terjadi Pak. Kalau kita kurang tepat menempatkan stop loss, ya. Namanya stop loss Pak. Ya, pengalaman pribadi saya Pak, awalnya waktu belum kenal ini teknik, saya sering sekali Pak langganan MC. Bahkan kalau saya hitung-hitung saya punya dana itu luar biasa Pak untuk proses bisa sampai di tahap ini. Nah, bagusnya di sini Pak dengan pakai Fibonacci yang saya sudah setting itu sudah ini Pak langsung dia otomatis tersetting. Jadi dimanapun saya menarik Fibo, maka otomatis itu langsung kelihatan di mana SL-nya, di mana TP1-nya, di mana TP2-nya, di mana TP3-nya. Kenapa ada muncul TP1, TP2, TP3? Karena kembali lagi Pak, setiap orang kan beda-beda, biasa dia punya mental. Ada orang baru biru sedikit, dia mau close. Nah, mungkin dia cocoknya di TP1, tapi kalau ada orang yang mungkin mentalnya kuat melihat biru-biru itu bisa dia pakai sampai TP3. Nah, untuk SL-nya Pak, jadi di settingan Vibo saya Pak, di situ lengkap. Jadi sebelum muncul dapat SL, sudah ada kata-kata warning di situ. Nah, di sini saya sudah diingatkan oleh teknik saya, hati-hati. Ini sudah masuk di kategori warning. Nah, kalau misalnya saya masih melihat ada peluang bahwa akan terjadi misalnya balik arah, maka saya tahan sampai di posisi stop loss. Nah, seandainya terkena di stop loss, maka tidak ada lagi tawar-menawar, Pak. Berarti memang hari itu teknik saya tidak maksimal ataupun tidak berjalan. Jadi dengan Bapak menggunakan teknik TC23 itu sudah sangat include dengan dia punya SL-nya, Pak. Alhamdulillah kalau untuk SL-nya Pak, pengalaman saya selama di Pairgol betul-betul itu ada news Pak, baru kena SL-nya. Tapi kalau dia masih normal-normalnya, insya Allah jauh dari kata kena SL. Karena memang saya sudah perhitungkan Pak, ya sekedar informasi bahwa saya riset untuk SL-nya ini Pak kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, jadi bayangkan Pak 3 tahun Pak dan saya trading tiap hari Pak. Jadi proses belajarnya untuk menemukan SL-nya itu butuh waktu 3 tahun Pak. Seperti itu. Oke Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, saya sangat tertarik sebenarnya Pak. Cuma ini Fibonacci ini memang tidak bukan Fibonacci standar Pak ya yang ada di MT5. Oh bukan Pak. Dia saya sudah setting. Jadi ada bahkan teman itu di Jawa bilang ini saya lihat tekniknya mirip-mirip Fibo Musang. Nah, kalau saya katakan sebenarnya tidak sama Pak ya karena mungkin setiap orang mendapatkan sebuah metode itu butuh waktu, butuh jam terbang. Nah, saya sendiri tidak pernah belajar teknik Fibo Musang, Pak. Cuman dari informasi beberapa teman yang pernah belajar, mereka memberikan gambaran seperti bahwa ke Master Randy ini punya teknik hampir sama dengan Fibo apa? Fibo Musang. Saya bilang, wah saya kurang tahu juga. Cuman dari pengalaman dan jam terbang dan saya diskusi dengan beberapa teman dekat, akhirnya saya menemukan teknik ini. Seperti itu. Mungkin satu lagi Pak, mohon Ya, dijawab Pak ya. Nah, ya. menurut Bapak sistem trading yang menggunakan trailing stop itu seperti apa Pak? Gimana Pak?
Menurut Bapak, kalau misalnya sistem trading yang menggunakan trailing stop untuk menghindari kerugian itu seperti apa? Apa itu bisa eh, maksudnya bisa mendewasakan kita dalam trading atau bagaimana, Pak? Eh, Kalau untuk saya sendiri, Pak, trailing stop itu eh, sampai sampai hari ini, Pak, saya masih berusaha konsisten dengan saya punya metode di awal. Sebenarnya bisa, Pak, kalau misalnya kita sudah ada profit, kita mau supaya tidak apa namanya supaya tidak panik lagi, misalnya terjadi balik arah, boleh. Tapi untuk saat ini, Pak, saya belum menggunakan trailing stop. Ya mungkin saja dengan Bapak bisa cocok, tapi sampai hari ini Pak, saya masih berusaha konsisten dengan metode saya. Jadi acuan acuan saya begini Pak. Ketika saya masuk market, maka saya sudah tahu di mana saya keluar. Itu yang saya harus itu yang saya pegang teguh. Artinya apa Pak? Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, maka saya akan berusaha konsisten, disiplin jalankan saya punya trading. Karena kenapa? Kalau saya selalu menggeser ataupun eh, menggeser SL profit, ya trailing stop, maka saya katakan Pak akan dia mengganggu saya punya psikologi karena saya lebih ke pending order Pak. Jadi misalnya contoh kayak gini Pak, pagi ini saya buat mapping, oh ternyata pola terbentuk, masuk saya punya trading system, maka otomatis saya langsung pasang pending order Pak. PO1, PO2, PO3 sudah lengkap SLTP. Setelah itu Pak, saya cari kegiatan lain lagi. Kenapa? Karena kalau saya melihat ini chart, maka otomatis akan mengganggu saya punya psikologi. Wah, baru profit, Pak. Coba saya geser dulu saya punya trailing stop. Maka akan mengembalikan lagi saya punya hasrat untuk selalu menjaga chart. Nah, itu yang saya hindari sebenarnya, Pak. Kenapa saya pakai teknik TC23? Karena proses ini jam terbang ini yang banyak kalau saya bilang ya pakai pending order. Alasannya itu Pak, saya tidak mau lagi terganggu harus pantau lagi market. Ya walaupun ya ada waktu-waktu tertentu saya harus juga lihat market. Ya misalnya entah apakah saya intip dia setiap 4 jam kah atau per 2 jam kah. Nah, itu akan saya kupas kalau misalnya Bapak mau perdalam ini teknik TC23. Jadi kalau saya ditanya apakah trailing stop bagus menurut saya, menurut sesuai pemahaman saya. Kalau saya sih sampai detik ini masih konsisten dengan saya punya target profit ataupun SL. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak, sangat membantu. Iya. Iya. Karena selama ini saya sering pakai itu juga Pak, trailing stop karena takut rugi lagi kan, makanya geser-geser terus. Iya. Cuma kan pasti bawahnya Pak, Bapak selalu memantau market. Kan gitu kan? Iya, hampir tiap menit di Ah, HP itu. kan. Nah, itu kan yang kita tahu tahu bersama bahwa trading psikologi itu sangat mempengaruhi kita punya pengambilan keputusan. Nah, kalau kita pantau terus, Pak, ya yakin Pak kegiatan lain tidak jalan. Ya, karena ada candu di situ, ada selalu melihat market. Nah, kalau kita sudah yakin dengan kita punya teknik, insya Allah Pak, ya kita boleh intip market, tapi ada waktu season waktunya. Tidak harus bahwa harus kita lihat per 15 menit, 20 menit, 30 menit. Itu sangat menguras waktu, Pak, menguras mentalnya kita. Kira-kira seperti itu, Pak Christian. Oke, Pak Christian, ada lagi? Saya kira cukup Pak, mungkin saya bisa lanjut kontak-kontak untuk lebih dalam mengetahui tentang teknik Bapak ini. Siap, Pak. Kalau di Siap. Pokoknya kalau Bapak mau belajar, ya, saya buka 24 jam, Pak. Ya, jadi Bapak bisa sharing atau misalnya ada waktu Bapak ke Makassar, Bapak langsung datang saja di kantornya di Dimax. baik, baik, baik. Iya, Oke, terima kantornya di kasih Pak. Dimax Saya itu di lanjut ya. Jalan Racing Center, Pak. Oke. Ya, jadi seperti itu ya.
sahabat-sahabat trader. Baik, baik, Pak. Oke, Pak, saya izin out dulu, Pak. Mau lanjutkan perjalanan dulu. Oh ya, oke, terima kasih banyak Pak Kristen waktunya. Oke, mungkin dari Mrs. Kenji. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Tadi dari siapa ya, Bu? Katanya pertanyaannya itu bagaimana cara menarik Fibo? Oh ya, untuk cara menarik Fibo. Nah, ini sebenarnya rahasia sekali sahabat-sahabat trader. Karena ya saya katakan apa ya, menemukan cara menarik Fibo ini yang butuh waktu bertahun-tahun. Ya, saya katakan butuh waktu bertahun-tahun. Ya, banyak teman-teman juga penasaran bagaimana caranya menarik Fibo. Nah, kalau untuk menarik Fibo, teman-teman boleh japri langsung saya, ya, karena itu sangat-sangat rahasia sekali, ya. Mungkin banyak teman kalau standarnya, ya. Jadi narik Fibo-nya, ya jujur saya katakan kadang sesuai yang standar, kadang juga yang tidak sesuai standar, ya. Itu butuh jam terbang, butuh waktu untuk memahami konsep TC23. Nah, di TC23 ini, ya, kalau teman-teman mau belajar, insya Allah saya akan ikhlas berbagi apa yang saya pahami tentu, ya, supaya teman-teman juga bisa expert di bisnis ini, ya. Jadi seperti itu barangkali Mrs. Kenji, karena waktu kita terbatas ini. Izin mau tanya, Pak. Oke. Halo. Ya, halo Pak. Iya, Pak. Saya Johan, Pak, dari Surabaya. Oh, Pak Johan. Siap. Salam Iya. kenal Pak Johan. Iya, Bapak. Saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk tekniknya Bapak itu untuk pengambilan profit ataupun SL itu apa sudah memperhitungkan dengan swap juga, Pak? Gimana Pak? Untuk menghitung untuk pengambilan TP sama SL juga. Itu apakah sudah memperhitungkan faktor swap atau sama komisi, Pak? Kan itu ada, Pak. Oh, spread ya, sama Bukan, komisinya. Pak. Kan ada bunga, Pak. Swap. Swap. Apa sudah diperhitungkan sekalian gitu, Pak? Ya. Jadi gini Pak, kebetulan saya kan lebih ke intraday. Ya, jadi lebih ke intraday. Jadi saya berusaha sebisa mungkin bagaimana saya punya eh, masuk market itu tidak nginap. Jadi kalau ditanya apakah sudah diperhitungkan dengan SLTP saya, sebenarnya tidak terlalu saya jadikan patokan itu Pak. Ya, tidak terlalu saya jadikan patokan. Nah, mungkin lebih ke spreadnya aja Pak. Jadi kalau misalnya ada salah satu broker yang menggunakan spread 0,5, maka itu yang saya tambahkan di SLTP-nya. Misalnya kalau di SL-nya misalnya taruhlah kalau di gold sekarang, contoh ini Pak ya, saya ambil harga di harga 1922. Kebetulan kalau spreadnya kita di DMAX kan itu 0,35, maka saya tambahkan itu Pak dari 1922.1 tambah 0,35 untuk lebih memaksimalkan target SL ataupun TP. Ya, jadi kalau untuk ditanya masalah hitungannya enggak terlalu ini Pak, enggak terlalu bukan saya tidak hiraukan, saya lebih ke fokusnya ke spreadnya aja. Seperti itu Pak. Oke. Berarti satu hari harus selesai ya, Pak ya? Meskipun profit atau loss harus ditutup ya, Pak ya? Sekedar gambaran Pak, tambahan. Kalau untuk teknik saya ini Pak, ada namanya toleransi. Jadi ada batas toleransi. Misalkan saya open posisi hari ini Pak, otomatis kan saya berusaha bagaimana malam atau sore itu sudah take profit. Nah misalkan open posisi saya nginap, kan gitu ya. Berarti ada batas toleransi yang saya gunakan. Nah untuk bocoran Pak,
untuk teknik saya itu batas toleransi itu 3 hari, Pak. Kalau misalnya 3 hari belum menyentuh TP ataupun dia dalam kondisi floating minus, maka wajib saya close apapun itu hasilnya. Jadi Seperti tidak itu. peduli Pak ya, pokoknya 3 hari belum clear, tutup apa adanya ya Pak. Iya, seperti itu Pak. Karena memang target sebenarnya saya kan 1 hari Pak. Cuma kan ya namanya kita ini analisis, tidak selamanya kita punya analisa akurat 100% kan Pak. Kadang mungkin dia melenceng sedikit. Makanya saya pakai batas toleransi waktu. Kalau misalnya maksimal 3 hari ke depan belum capai target, entah dia floating minus atau take profit, SL profit, maka wajib saya close Pak. Gitu Seperti ya Pak itu. ya. Oke. Kalau untuk hari Jumat kan biasanya kan hari terakhir market kan Pak ya. Iya. Itu apa kalau Bapak biasanya apakah tutup posisi di situ, apa kalau misalkan terjadi floating apa ditunggu sampai Senin? Karena kan kadang Senin itu terjadi gap lonjakan harga itu loh Pak, waktu open market. Ya. Nah, kalau untuk misalnya saya open posisi di hari Jumat, saya jujur katakan Pak, hari Jumat itu sangat sakral menurut saya. Ya, jadi sebisa mungkin kalau misalnya tidak terlalu jauh-jauh, misalnya baru profit dikit, saya berusaha mungkin close close. Nah, kalau misalnya terjadi floating minus, maka saya lihat kondisi, lihat di time frame kecilnya, apakah memang ada peluang eh, sesuai analisa saya atau tidak. Kalau misalnya ada indikasi bahwa kayaknya ini akan justru berbalik atau tidak sesuai arah, maka saya berusaha akan close Pak. Gitu ya Pak. Seperti itu. Iya, soalnya kayak minggu kemarin tahu-tahu hari Senin gara-gara perang gitu Iya, kan gapnya 20 lompat, poin iya lebih Pak ya. lebih itu. Banyak Iya, yang kejebak itu Pak soalnya. iya betul. Termasuk saya Pak, jujur agak kejebak juga di situ. Kalau saya hari Jumat jarang open Pak. Ya makanya saya bilang kalau hari Jumat itu agak sakral Pak sebenarnya untuk kita ini trader, apalagi yang lebih pure ke teknikal. Iya, Seperti itu. takutnya Senin paginya itu loh. Betul, gapnya. Iya, gitu aja belum Ini bersih kalau boleh tutup tahu loh. Pak Gunawan di Surabaya di mana Pak? Gimana Pak? Di Surabaya di daerah mana? Oh, saya di Rungkut Pak. Ya? Rungkut. Oh, Rungkut Pak ya. Oh iya. Kebetulan Iya. banyak sih teman-teman saya dari Surabaya trader. Iya. Iya. Udah lama Saya pas trading Pak ya? belum lama Pak, baru 5 tahun. Wah, udah master Pak ini. Enggak ah. Ya cuma kemarin ikut sama ketemu sama Pak Supri bulan Mei. Oh, Pak Supri. Iya. Oh, Dika, siap siap siap. iya dikasih kisi-kisi apa itu yang open candle apa itu juga. Ya, Oh, siap siap. Master juga dia saya beliau Pak. bosnya kok. Iya. Oke Pak, Siap terima siap. kasih ya Pak ya infonya ya. Oh, siap Pak. Terima kasih banyak Pak sudah ikut webinar saya. Salam dari Iya, Makassar Pak. siap Bapak. Terima kasih Pak, sehat selalu ya Pak. Ya, sehat selalu. Makasih Pak. Oke Pak, mungkin ada lagi satu lagi ya pertanyaannya. Ya, Dari Ibu Ani. Yang ya. pertanyaannya itu mappingnya pakai time frame H4, entry-nya pakai time frame berapa Pak buat intraday dan scalping-nya? Oh, mappingnya Pak ya. Mappingnya ya. Jadi kembali lagi ya. Salah satu acuan saya masuk market itu satu melihat daily. Jadi saya membuat mapping itu di daily. Nah, tentu mungkin pemahaman teman-teman melihat daily candle contoh seperti ini ya mungkin seperti ini. Nah kalau saya sendiri, saya berusaha memperkecil area. Jadi sebenarnya trading itu sebenarnya simple Pak, simple ya. Karena simple Bu. Karena kenapa? Contoh saya katakan, saya selalu menarik Fibo di hari itu aja. Misalnya, sorry, di hari yang kemarin. Jadi acuan saya itu hanya satu candle. Itu sebenarnya kalau ini saya kupas sudah mulai dagingnya sebenarnya. Jadi salah satu cara saya menarik Fibo itu di hari yang kemarin, itu saja. Seperti itu. Jadi dari situ saya sudah melihat area-area mana atau titik pantulan di mana saya bisa ambil peluangnya. Kira-kira begitu.
Jadi acuan saya menarik mapping itu hanya melihat hari kemarin, ya, seperti itu. Oke, masih kurang jelas? Baik, gimana Bu Anik? Apakah masih ada kurang jelas atau masih ada pertanyaan? Oke, terima Ya, kasih. kita pelan-pelan kupas ya, kan masih ada sisi berikutnya. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin sampai di sini. Yang ingin tanya-tanya lagi mungkin lewat kontak ya. Baik, yang ingin join di Didimax boleh join sekarang juga karena yang register sekarang itu Didimax Makassar pada sore hari ini, maka otomatis akan mendapatkan privat gratis dari master kita. Oke. Dan ini juga teknik ini juga pernah menang konteks trading dan mendapatkan juara satu ya internasional. Gimana Wow. Pak Edi? Makasih Mrs. Kenji. Ya itu history, ya history. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu, jadi bukan dibuat-buat. Ya, alhamdulillah gara-gara teknik TC23 ini. Jadi teman-teman kesempatan untuk mau belajar. Oke, lanjut Mrs. Kenji. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi kita tadi itu, forex adalah bisnis nilai nilai pertukaran mata uang yang asing. Nah, sebelum kita memulai sistem trading, yang harus kita pahami itu ada yaitu tiga konsep, yaitu mindset atau pola pikir, yang kedua manajemen, yang ketiga adalah metode atau teknik. Dan ada juga dua dasar dari teknik TC23. Yang pertama itu pola candle dan yang kedua Fibonacci. Oke, sebelum menutup webinar kita ini, jangan lupa ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman untuk join dengan Didimax. Didimax adalah broker legal dan terpercaya dengan edukasi setiap hari secara online dan official. Dan penarikan profitnya tercepat hanya 5 menit. Langsung masuk di rekening Anda. Oke. Sekian dari webinar kita hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih, Mr. Randy. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini Pak.